Materi untuk hari ini adalah pendudukan Jepang atas Indonesia. Gerak invasi Jepang di Indonesia dimulai dengan cara menguasai daerah-daerah strategis nih. Tepatnya pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat untuk pertama kalinya di Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pada bulan Maret 1942, Belanda tidak kuasa untuk mempertahankan Indonesia dan menyerahkan kepada Jepang, yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Cadapasta Cawar dan Jenderal Terputen kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati. Pada 9 Maret 1942, penyerahan tanpa syarat mulai berlaku secara efektif, dan sejak saat itu Indonesia resmi dijajah oleh Jepang. Pada 29 April 1942, dibentuk Gerakan 3A oleh Jepang dan dipelopori oleh Shimizu Hitoshi dengan ketua Mr. Shamsuddin dengan slogannya Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan Gerakan 3A ini adalah menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang melawan sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administratif Indonesia atas 3 daerah militer, dan masing-masing dipegang oleh Angkatan Darat atau Rikugun dan Kaigun yaitu Angkatan Laut. Ketiga daerah tersebut adalah daerah Jawa Madura yang ada di bawah kendali Rikugun, daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu, dan daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua oleh Kaigun. Ketiga wilayah militer Indonesia ini berada di bawah Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Selanjutnya, organisasi atau gerakan masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pertama, pada 9 Maret 1943, Jepang membentuk Seinendan atau yang disebut Barisan Pemuda. Tujuan dan dibentuknya Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Kemudian 9 April 1943 dibentuklah Keibondan atau Barisan Pembantu Polisi. Tujuan dibentuknya Keibondan adalah membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, pada 3 Oktober 1943 dibentuklah Buigyunun atau Tentara Sukarela atau Pembela Tanah Air dan disingkat PETA. PETA ini dipimpin oleh orang Indonesia yaitu Gatot Mangkupraja. Tujuan dibentuknya PETA adalah memberi latihan militer pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang. Tidak lain adalah untuk menghadapi serangan sekutu. Lalu 9 Maret 1943 dibentuklah PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat, dipelopori oleh 4 tokoh atau sering disebut 4 serangkai, antaranya Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, dan Mas Mansur. Tujuan dibentuk PUTRA adalah mengerahkan tenaga rakyat Indonesia guna membantu Jepang berperang melawan sekutu. Selanjutnya, pada 5 September 1943 dibentuklah organisasi yang bernama Chosangin atau Badan Pertimbangan Pusat. Tujuannya adalah mengajukan usul kepada pemerintah Jepang. Lalu menjawab pertanyaan pemerintah Jepang mengenai masalah pemimpin atau politik, dan juga memberikan saran pada pemerintah Jepang mengenai tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya, pada 8 Januari 1944 dibentuk Jawa Hokokai. Tujuannya yaitu mengumpulkan dana bagi keperluan perang melawan sekutu. Dan pada 24 Oktober 1943 dibentuk Masyumi
atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, tokoh dari museum ini adalah orang Indonesia yang bernama Hasyim Asy'ari dan Mas Mansur. Tujuannya adalah untuk memikat golongan Islam. Selanjutnya, perlawanan daerah terhadap Jepang. Yang pertama adalah perlawanan di Aceh. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 10 November 1942, tepatnya di Chot Dieng, Aceh. Perlawanan dipimpin oleh Teku Abdul Jalil. Nah, penyebab perlawanan ini adalah sikap sewenang-wenang tentara Jepang terhadap rakyat, dan rakyat diperas dan ditindas. Selanjutnya, perlawanan di Singaparna dan terjadi pada tanggal 25 Februari 1944. Selasa Jumat, Ki Haji Jenderal Mustafa adalah salah satu pahlawannya. Penyebab perlawanan ini adalah paksaan Jepang melakukan sekirei atau penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan menghadap ke timur laut dan membungkukkan badan. Nah, cara ini dianggap sebagai perilaku musyrik oleh Ki Haji Jenderal Mustafa. Maka dari itu hasilnya Ki Haji Jenderal Mustafa ditangkap di Tasikmalaya dan diadili di Jakarta dan nanti dihukum mati. Kemudian perlawanan di Blitar. Perlawanan ini terjadi 14 Februari 1945. Tokoh perlawanannya adalah Sudanko Supriyadi, Muradi, Suprayono, dan Budanko. Penyebabnya adalah pekerjaan Robusta yang berat, keadaan masyarakat yang sangat menderita pada saat itu. Nah, demikian video ini, jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman jangan lupa beli novel saya untuk Sarah di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak.